Yang ketiga, kebanyakan orang tuh tidak peduli karena tidak merasa memiliki. Orang itu biasanya nggak peduli dengan barang-barang yang bukan miliknya sendiri. Bukan punya gue ini, pusing amat. Dengar, saya mau jelaskan ada dua mentalitas dalam hidup kita. Yang pertama mentalitas anak dan ada mentalitas budak. Yohanes 8 ayat 35 berkata begini. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya gini, kalau hamba atau pegawai itu nggak tinggal selamanya dengan kita. Satu hari mereka nggak mau kerja lagi sama kita, mereka pergi. Tapi kalau anak akan tetap tinggal dalam rumah. Ini bicara soal fisikal dan juga mentality. Ada hamba-hamba yang punya mentalitas anak. Artinya apa? Mentalitas anak itu biasanya orang-orang yang menjaga milik dan nama baik perusahaan tempat dia bekerja, menjaga milik dan nama baik orang tuanya. Karena dia tahu nama baik perusahaan, nama baiknya juga. Yang kedua, mentalitas anak itu merasa memiliki sebuah warisan yang harus diperjuangkan. Anak tuh kalau merasa memiliki, dia akan jaga betul usaha orang tuanya. Dia akan bekerja baik-baik, memastikan perusahaan tempat dia bekerja terus berjalan dengan baik. Karena dia tahu masa depannya ditentukan juga dengan masa depan perusahaan itu. Orang-orang yang merasa memiliki. Yang ketiga, mentalitas anak itu didisiplin kalau salah, tapi tidak membenci. Dipukul, tidak membenci, tapi tetap mengasihi. Orang tua pukul anak-anak waktu mereka salah, anak-anak gak jadi benci. Kecuali di abuse, tentu itu keliru. Tapi mentalitas anak tuh gini, didisiplin, tapi tetap mengasihi, tidak membenci. Tapi kalau mentalitas budak, yang pertama, bekerja hanya untuk gaji, nggak mau ikut susah, kerja sekedarnya, tidak merasa memiliki. Rusak bukan punya saya, perusahaan ditipu bukan urusan saya, perusahaan bangkrut, saya pergi. Mentalitas budak. Yang ketiga, mentalitas budak itu didisiplin, sakit hati, benci, jelek-jelekin atasan, marah, kepahitan. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mentalitas anak memimpin dirinya sendiri, dia sadar dia pemimpin dan orang-orang yang dipimpin dan bersikap sebagai pemilik. Sedangkan mentalitas budak, kerja harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Bos nggak ada, santai-santai aja. Saya perhatikan, orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan itu punya attitude yang berbeda. Biasanya, kalau orang yang nggak peduli customer balik lagi atau enggak, ya itu mentalitas budak. Tapi kalau ada pegawai yang punya mentalitas customer jangan sampai kecewa, dia minta maaf, kasih bonus, dia pastikan customer balik lagi, dia perlakukan seolah-olah usaha tempat dia bekerja itu adalah miliknya sendiri. Nah, ini orang-orang yang bisa dipercaya dengan harta milik orang lain. Mentalitas anak. Saya mau tutup dengan begini, ada istilah EGP. Emang gue pikirin? Saya mau jawab, justru harus mikir, lu mau gak digituin? Orang-orang yang ignorance, gak peduli sama orang lain. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata begini, dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.